Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara ikhwan fillah, para pecinta sirah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang senantiasa terlimpah pada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam kajian rutin kita, kajian sirah yang pada saat ini akan diisi dengan nonton bersama insyaallah seperti pekan yang kemarin. Mudah-mudahan kali ini tidak ada masalah teknis yang seperti kemarin. Salawat serta salam semoga terlimpah pada kedua hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita harapkan syafaatnya dan yang kita selalu ingin contoh perilaku dalam kehidupan pada sehari-hari. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka majelis ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih barokahnya seperti biasa kita mintakan tauji robbani dari Amin kepada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الولي وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. Jazakumullah atas tilawahnya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat kebaikan atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ada yang disampaikan, Ustaz? Sebelumnya ada disampaikan oleh materi aslinya sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hukum jami'an bi tahiyatil Islam bi tahiyatil mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada pada episode yang kesekian dalam pertemuan kita kajian sirah, dan 2 pekan ini kita fokus untuk melihat secara utuh bagaimana perjalanan Rasulullah yang kita ambil dari film Umar ya, sehingga bahasanya nonton bareng. Namun sebelumnya saya ingin sedikit sampaikan yang akan kita saksikan adalah kisah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib
ya, dua suku besar keluarga Rasulullah, ya. Dan ini sebetulnya atas tekanan, ya, yang dilakukan oleh kafir Quraisy, ya, yang mengancam Rasulullah, bahkan Abu Jahal dan rekan-rekannya meminta kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Rasulullah. Abu Jahal meminta Abu Thalib menyerahkan Muhammad Rasulullah, ya. Namun justru Abu Thalib mengumpulkan keluarga besar, ya, Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk melindungi Rasulullah, ya, sehingga nanti terjadi pemboikotan, ya. Nanti kita saksikan detailnya dalam kisah ini. Sebelumnya kisah ini berlanjut pasca hijrah ke Habasah, ya. Pekan lalu kita membahas tentang hijrah ke Habasah, bahkan hijrah kedua yang dilakukan oleh para sahabat setelah mereka merasa aman, ya, melihat bahwa kondisi Mekah itu, mendengar bahwa kondisi Mekah itu terasa aman karena Umar dan Hamzah sudah masuk Islam, ya. Lalu sebagian orang-orang yang muhajirin yang di Habasah kembali ke Mekah karena melihat ini Mekah sudah kondusif, ya. Ternyata tidak, ya. Bahkan mereka ditangkapi saat itu oleh kafir Quraisy. Nah, saat itu penyiksaan semakin berat dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun sesungguhnya ada sebuah kisah yang menarik, ya, dalam kisah ini, yaitu kisahnya Abu Jahal. Abu Jahal ini sebagai pemuka Quraisy dari suku Makhzum, ya, sebetulnya dia ini orang yang cerdas. Makanya Rasulullah itu pernah berdoa meminta Islam itu dikuatkan oleh salah satu dari dua Umar, ya, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini sebutan dari Abu Jahal. Jadi nama Abu Jahal ini banyak, ya. Kalau Abu Jahal itu sebutan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sementara di kaumnya namanya itu adalah Hikam, Abu Hikam, Abu Hakam, ya, Abu Hakam bin Hisham juga disebut kadang Amr bin Hisham, ya. Ini seorang yang cerdas juga Abu Jahal. Dan sesungguhnya Abu Jahal itu mengakui kebenaran Al-Quran, ya. Ini ada sebuah kisah tentang bagaimana Abu Jahal mengakui kebenaran Al-Quran. Suatu ketika Abu Jahal itu mengendap-endap mendengarkan bacaannya Rasulullah, ya. Rasulullah sedang tilawah membaca Al-Quran, ya. Bukan membaca karena Rasulullah itu hafal Al-Quran, sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surah Mudassir, gitu, ya. Abu Jahal itu mengendap-endap, ya, dekat rumah Rasulullah dan mendengarkan. Itu Abu Jahal mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya sebentar, dari malam hari itu sampai menjelang subuh. Bayangkan, dia menikmati bacaan itu, ya. Setelah menjelang subuh, Abu Jahal itu saat mau pulang ternyata ketemu dengan dua orang yang sama-sama mengendap mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, dalam riwayat disebutkan salah satunya adalah Abu Sufyan bin Harb, ya. Jadi tiga orang saat itu, Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb dan Akhnas bin Suraik, ya. Akhnas bin Suraik ketemu saat mau pulang. Lalu kata Abu Jahal, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Engkau apa yang kau lakukan di sini?" kata Abu Sufyan. Akhirnya sama-sama mereka mengakui bahwa tadi sama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berjanji, besok kita tidak boleh lagi mendengarkan bacaannya Muhammad, ya. Sepakat bertiga itu. Tapi ternyata malam berikutnya mereka bertiga, karena sudah sepakat tidak akan datang lagi dengan tempat yang berbeda, ya. Setelah menjelang subuh saat pulang ketemu lagi gitu, ya. Lalu mereka berjanji, pokoknya ini yang terakhir, kita nggak akan lagi mendengarkan bacaannya Muhammad, ya.
sampai 4 kali berturut-turut. Dalam kisah lain ada yang katakan 3 kali, tapi ada kisah lain riwayat lain dikatakan 4 kali. 4 kali berturut-turut mereka itu mendengarkan bacaannya Nabi Muhammad, dan padahal sebelumnya sudah sama-sama berjanji tidak akan mendengarkan, ya. Hingga akhirnya mereka tidak mendengarkan lagi. Cuman yang menjadi permasalahan adalah Abu Sufyan dan Anas itu berdiskusi berdua, ya, berdiskusi. Sepertinya kita dengar ini kalimat-kalimat yang benar, bukan kalimat sihir, bukan syair, tapi ini kalimat-kalimat benar, ya. Apa yang disampaikan oleh Muhammad ini benar. Mereka berdiskusi berdua. Lalu kata mereka, mari kita tanyakan kepada Abu Jahal. Maka lalu mereka datang kepada Abu Jahal dan bertanya kepada Abu Jahal tentang apa yang didengarkan selama 4 malam tadi. Lalu Abu Jahal berkata demikian, demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang yang benar, ya, seorang yang benar. Abu Jahal mengakui bahwa Muhammad adalah seorang yang benar, tetapi berat hatiku untuk mengikuti dari apa yang dilakukan oleh Muhammad, karena Muhammad bagian dari keturunan Abdul Manaf. Jadi sebetulnya kebencian Abu Jahal kepada Nabi Muhammad itu hanya karena fanatisme kesukuan, ya. Jadi Bani Makhzum dengan Bani Hashim, ya, atau Bani Muthalib dan Bani Abdul Manaf itu selalu bersaing. Jadi saat Bani Abdul Manaf, ya, keturunannya Rasulullah, menjamu orang haji, ya, Bani Makhzum menjamu orang haji. Saat Bani Hashim berperang, Bani Makhzum berperang. Selalu mereka diibaratkan seperti kuda yang berpacu, berlomba. Dan sejak Nabi Muhammad memproklamirkan diri sebagai Rasulullah, maka seolah-olah Bani Makhzum ini tertinggal jauh oleh Bani Hashim. Sehingga kata Abu Jahal, tidak mungkin aku mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Sebetulnya dia sangat mengakui, ya, sangat mengakui. Dan ini sebetulnya mungkin banyak saat ini orang-orang yang sebetulnya tahu kebenaran Islam, tapi karena kebenciannya terlebih dahulu terhadap Muslim, ya, akhirnya dia menolak. Ya, ini Abu Jahal abad-abad sekarang juga banyak. Ya, sebetulnya dia mengakui kebenaran Islam. Yang parahnya sebetulnya Abu Jahal, kenapa disebutkan Fir'aunnya saat itu? Abu Jahal itu bukan dirinya itu bukan hanya dirinya sendiri yang menolak, tapi mengajak orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk meluk Islam. Itu, ya. Jadi bukan hanya dirinya, tapi dia mengajak orang lain untuk membenci Rasulullah dan menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam. Itu yang dilakukan oleh Abu Jahal, ya. Ada sebuah kisah juga ini tentang kebenaran Al-Quran, yaitu tentang kisah Uqbah bin Abi Mu'ayt, ya. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, dia langsung merasakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayt ini, karena dia punya sahabatnya adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini sahabat. Lalu dia ingin bahwa kebenaran yang dia diterima tidak cukup untuk dirinya, tapi dia ingin mengajak sahabatnya, Ubay bin Khalaf. Lalu dia beranjak ingin mendatangi Ubay bin Khalaf, ya. Saat itu Ubay bin Khalaf sudah mengetahui bahwa si Uqbah bin Abi Mu'ayt ini sudah mulai tertarik dengan Islam. Lalu saat mendatangi Ubay memalingkan wajahnya dan dia katakan, haram wajahku untukmu, karena engkau telah mengikuti Muhammad. Langsung si Uqbah bin Abi Mu'ayt itu melakukan, tidak, saya tidak. Dia takut persahabatan itu hilang dengan Ubay. Tidak, saya tidak mengikuti ajaran Muhammad. Lalu kata si Ubay, kalau kamu tidak benar-benar tidak mengikuti ajaran Muhammad, buktikan. Dengan apa aku harus membuktikan bahwa aku tidak mengikuti ajaran Muhammad? Dalam kisah lain disebutkan, ludahi wajahnya, kata si Ubay, atau lemparkan kotoran kepada wajahnya, kata si Ubay. Lalu kata Uqbah bin Abi Mu'ayt, ada nggak yang lebih ringan dari itu?
Karena ternyata si Uqbah bin Abi Mu'ayth ini juga sahabatnya, bukan sahabat dalam akidah ya, tapi dia teman dekatnya juga Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth ini mengundang Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah menjadi nabi, ya, sudah menjadi nabi. Mengundang Rasulullah untuk makan di tempat Uqbah bin Abi Mu'ayth karena dia teman dekat, ya. Diundang, lalu disiapkan makanan yang cukup banyak ya buat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah daging kambing. Karena di Arab itu memang untuk menjamu tamu itu luar biasa. Jadi mereka itu sebuah kemuliaan saat bisa mengagungkan tamu, ya. Walaupun tamunya itu saat itu beda akidah. Disajikan daging kambing, lalu kata Rasulullah, Nabi Muhammad, aku tidak akan Rasulullah tahu bahwa kambing itu disembelih bukan atas nama Allah kan? Jawab aku tidak akan mau, kata Nabi Muhammad, memakan daging ini, ya, kecuali kau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Rasulullah kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Karena si Uqbah bin Abi Mu'ayth ini ingin menghormati tamu, ya, inilah mereka itu sangat luar biasa menghormati tamu. Setelah beliau akhirnya dia ucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Karena ingin menghargai tamu, dia ucapkan 2 kalimat syahadat, lalu Rasulullah pun makan, gitu ya. Rasulullah pun makan, lalu kata Rasulullah berharap bahwa yang terjadi pada Uqbah bin Abi Mu'ayth itu sama dengan yang terjadi dengan Hamzah. Hamzah karena fanatisme kekerabatan tanpa disadari mengucapkan bahwa aku mengikuti agama Muhammad saat menampar Abu Jahal, ya. Yang diharapkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, tapi ternyata tidak, ya. Kabar ini pun akhirnya terdengar bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth masuk dalam Islam dan semua pemuka Quraisy yang masih kafir membenci kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka dia tidak diterima lagi untuk berdiskusi di Darul Nadwah, ya. Sehingga semua meminta meninggalkan agama Muhammad. Nah, si Uqbah ini karena ketakutan, ya, pertemanan dengan si Ubay dan yang lain itu hilang, akhirnya dia putuskan untuk membatalkan syahadatnya, ya, membatalkan syahadatnya. Lalu kata para engkau, buktikan kalau engkau itu membenci Muhammad, ya. Dan salah satu cara dia membuktikan dengan melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad. Sehingga berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth itu turun ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Furqan, ya. Allah berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah pada ketika itu, pada hari ketika itu, orang yang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ini penyesalan si Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya. Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan, maksudnya si Ubay, ya, si Ubay bin Khalaf itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Jadi kelak si Ubay bin Abi Mu'ayth ini mengalami penyesalan yang luar biasa di neraka. Dan ini yang terus dilakukan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad, ya, sehingga akhirnya mereka mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad dan Abu Thalib melindunginya. Kita langsung masuk ke film Umar ini, nanti kita sama-sama diskusikan, ya. إنه يحبهم وهو على وقد أمن أن لا نهاجر إلى الحبشة بعد أن انقطع خروج المهاجرة وأخذ علينا العهود والمواثيق.
ما أسعدني بكله. وها هما ولدا سهيل بن عمرو جرى عليهما من أبيهما الذي جرى علينا من أخينا أبا جندل. وعليكم السلام. سلام عليكم يا عبد الله. أنا نطوف معكم ونصلي. نفعل إن شاء الله. ثم نعجب إلى رسول الله ما ينبغي أن يأتي فنصلي فنقوم هناك. ماذا تريدون بعد؟ وقد دخل هذا الأمر وعرضه الساعة، ولقد علمتم أن محمدا هو أصل هذا البلاء، وما دام حيا بين أظهركم والله لا تهلكون من يعيش، فإذا قتلناه انقضى هذا الأمر ورجع إلى أولئك. وليسع هاشم أن تقاتلكم جميعا وأنتم مجتمعون أكثر مالا ونفرا ونفيرا، بلى إنهم يمنعونه الآن، فإذا تربصنا به وقتلناه فما أحسبهم يقدمون على ذلك. يقول عمرو لم نفرط بصاحبنا وقد أعذرنا إلى أن نحسن في منامه، وقد وصل إليه القوم على غفلة منا، والآن مضى ولا يرده لنا بعد موته أن نموت جميعا. فما الجدوى؟ يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، قد علمتم ما يدبر القوم لابن أخي، قد عزموا وحزموا أمره هذه المرة، ولا آمن عليه بعد اليوم أن يقيم في بيته، وهذا شق هاشم هو أمنع وأبعد عن أيديهم وأرجلهم. ندخل فيه محمدا ونقيم معه، نحرسه ونحفظه ونمنعه حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا. فمن لم يكن منكم على دين محمد فليفعله حمية الدم والرحم، وألا يلحقه من ذلك عار أبدا. فمن شاء أن يقيم معي على هذا الرد فنعم هو، ومن شاء أن يرجع عني فليفعل الآن، لا يخذلنا إذا اشتد الأمر. فنستعين معك ونحفظ صاحبنا. أحسن هذا يجير على السؤال ويعتزلني القوم من أجل محمد. لم أدخل معه في الشعب، أنا معكم، فانصروا الله والعزة وأنصركم. قد رأينا ذلك منك يا أبا معتز، وأنا أحمل له حقة أمر وإن هلك. ما ضرك بنا يا فلان؟ ذاك والله هو الليل، وددت لو كان خصومي كلهم مثله ولم يكن في منصابه احد مثله. قد تصرتكما أليس كذلك؟ لعلكما ترضيان وتبرأن كما مررت بكم. أرادوا أمرا وأردنا غيره، أرادوا أن يمنعوا أحدا من الوصول إلى محمد في ذلك الشعب، فلنتمنى عليهم ظهر الجنة، بل نحن نمنع الناس أن يدخلوه عليهم. كيف ذلك؟ نتعاهد فيما بيننا ونتوافق، ونكتب بذلك صحيفة نعلقها على الكعبة، ألا نجالس بني هاشم ولا نبايعهم ولا نرجح إليهم ولا نرجحهم ولا نبيعهم شيئا ولا نبتاع منهم ولا ندع سببا من أسباب الرزق يصل إليهم ولا نقبل منهم
kalau kita perhatikan dari tayangan tadi, kronologis pemboikotan ini bermula dari ancaman yang dilakukan oleh Abu Jahal untuk meminta Abu Thalib menyerahkan Muhammad, ya. Lalu Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk melindungi Rasulullah. Nah, jadi awalnya memang sudah berkumpul dulu dalam satu tempat gitu ya, di markasnya Bani Hashim, ya. Lalu ini liciknya Abu Jahal, ya. Setelah seperti itu, kata Abu Jahal, ini kan mereka sudah ngumpul dalam satu tempat, sekalian saja kita putus hubungan dengan mereka, ya. Jadi suku-suku Quraisy yang lain dilarang menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dilarang berjual beli, dilarang bertamu dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam tayangan tadi. Yang pertama, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu memang tidak berani untuk melakukan peperangan langsung dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Alasannya kenapa? Karena jika terjadi peperangan maka akan banyak korban dan mungkin mereka juga terancam, ya. Mungkin mereka juga terancam, ya, dalam peperangan tersebut, sehingga tidak berani mereka itu menyerang markasnya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, tapi dia lakukan sesuatu yang lebih menyakitkan, yaitu dengan pemboikotan, ya, pemboikotan. Dan yang menarik di sini adalah fanatisme kesukuan. Bagaimana orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib yang saat itu pun bukan pengikut Nabi Muhammad, ya, bukan pengikut Nabi Muhammad, ya, bukan Muslim, ya, masih ada dalam kekafiran, ya, kemusyrikan, tetap melindungi Nabi Muhammad. Fanatisme kesukuan Arab ini yang luar biasa, ya. Jadi mereka sanggup diboikot, ya, sanggup kelaparan, ya, dan mereka siap dengan segala persenjataannya melindungi Nabi Muhammad, padahal dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Hanya karena diperintahkan oleh Abu Thalib untuk melindungi Muhammad, karena ini bagian dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya. Walaupun Abu Thalib memberikan pilihan, bagi yang tidak mau silahkan. Salah satunya adalah Abu Lahab. Nah, dimanapun, ya, kita temukan orang-orang yang pembelot, yang orang-orang khianat, orang-orang pembelot itu pasti tidak akan mendapatkan kemuliaan. Pada kaumnya Abu Lahab itu jelas-jelas dia dianggap pengkhianat, tidak mau melindungi Nabi Muhammad. Juga pada kelompok orang-orang kafir Quraisy sebetulnya juga dia hina, tidak mendapatkan kemuliaan, ya, menjadi olok-olokan. Ya, tadi dikatakan oleh Al-Walid Al-Mughirah, ya, dikatakan, aku berharap semua musuhku seperti itu, gitu ya. Dan aku tidak berharap pendukungku itu seperti Abu Lahab. Ya. Jadi olok-olokan mereka. Jadi di mana-mana pembelot, pengkhianat itu akan tidak mendapatkan kemuliaan, ya, baik pada kelompok yang dia jadi pengkhianat ataupun kepada orang lain yang dia melakukan persekutuan, ya. Ini sudah dalam camp Bani Hashim, ya, sudah terjadi pemboikotan. أخذ الناس مضاجعه فليأتي محمد فراشه حيث يراه من يريد به مكرا أو ظالما فإذا نام الناس أخرجوه إلى مكان آخر فذلك كان. نفعل يا أبو طالب، نفعل. وانظروا في أقوال القوم واجمعوها ثم اقسموا منها لكل منهم على قدر حاجته وحاجة أهله. وقدموا الضعفة ومن كان له سجن فإنا لا نعلم قد يقول هذا الأمر وهل يسرنا بعض أصحابنا أو أصحاب محمد بشيء من القوت. فقد وضع قريش رصدا قويا على مداخل الشرك ومخارجه. ويل قريش ما فعلت بنا. رسول الله يدعوهم إلى صلة الأرحام وهم يخضعونها. ولولا أن رسول الله قد نهى عن القتال لأشدهم، ولكن نصبر
السكينة السكينة، لا يفضل لنا القوم. ترحوا لا نفعل حتى نعلم من أمرك يا عمر. أين غيرك؟ لك أمك، من أنت حتى تسأل عن وجهتي؟ لئن لم تتنحى عن طريقي لأصرعنك وصاحبيك. هيا تنحوا. لا ندعك تمر. قاتلكم الله، هل تتعجلون موتكم؟ والله ما في حاجة إلى قتالكم، وما ذاك إلا لأمر رسول الله، إلا أن أدفع عن نفسي ومالي وولدي. فإن أصررتم فهلم إلي، فقد أعفدت إليكم وأعذرتموني. أما خفتهم يا أبتي؟ بل خفتم، ولولا أن جعل الله مخافة الناس لأهلكوا أنفسهم. ولكن الشجاعة يا عبد الله أن تغلب على خوفك في مواطن الحزن، وأن تبعث في اسمك من الخوف أكثر مما في نفسك، فإنه يحرص على حياتك كما تحرص عليها. هل وعيت قومي؟ والآن إذا أقبل على رسول الله فأكل عليه وقبل يديه واسأله عن ذلك. افعل يا أبتي. ألا يسبقك أحد بخير؟ هل أخذت أحدا في طريقك؟ كفاك الله إياه. وكفى بالله وكيلا. قد خفت لبني يا أبا طالب. لكن الصبر منذ 3 سنين. أستغفر الله. نفس الكتاب لا يشاق بشوكة أستطيع أن أفتديه منها بنفسي إلا فعلت.
سيستجيبوا منه جميعا إن شاء الله. Kalau kita sama-sama mencoba memasuki pikiran kita ke dalam kisah ini, ya. Ana setiap membaca Sirah Nabawiyah dan menyaksikan film Umar ini, selalu bersyukur bahwa kita hidup di zaman saat ini, ya. Kita tidak pernah tahu kuatkah kita yang menghadapi ujian seperti yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan keluarganya, ya. Dikisahkan tadi ada seorang ibu yang sudah tidak bisa menyusui anaknya, ya. Bahkan dikisahkan mereka ini sampai memakan dedaunan, ya, dedaunan, akar-akaran. Bahkan seseorang pernah mendapatkan kulit unta, kulit bangkai unta. Jadi untanya sudah mati, tersisa tinggal kulitnya. Lalu kulit itu diambil dan diiris untuk dimakan, hanya untuk mengganjal perutnya. 3 tahun lamanya mereka diboikot dan tidak berinteraksi dengan dunia luar. Setiap ada orang yang rombongan yang akan berdagang dicegat oleh kafir Quraisy, dibeli semua barangnya, ya. Kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib mau beli, ditinggikan harganya sehingga mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang tersebut, ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana perjuangan Islam itu yang saat ini bisa kita pelajari, bisa kita nikmati, bisa kita amalkan dengan luar biasa seperti ini, bebasnya luar biasa. Padahal saat itu, ya, begitu beratnya ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Namun yang menarik di sini, ya, bahwa sebagian dari suku Quraisy yang masih kafir pun sebetulnya tidak ada yang tidak setuju dengan pemboikatan ini, ya. Salah satunya adalah ini. Nah, beliau ini namanya adalah Hisam bin Amr, ya. Hisam bin Amr ini biasa memberikan makanan, ya, makanan. Ya, tadi unta itu dipenuhi dengan makanan, lalu didekatkan ke markasnya Bani Hashim, lalu diserahkan kepada mereka. Walaupun ini tidak mudah, ya. Jadi dalam Sirah Nabawiyah itu dikisahkan saat Hisam bin Amr ini mau memberikan kuta dengan berbagai makanan yang ada, itu dicegat juga sama Abu Jahal. Luar biasa ini. Abu Jahal memang pantas disebut Fir'aun saat itu, ya. Dia halangi Hisam bin Amr itu untuk memberikan makanannya kepada Bani Hashim. Dia halangi. Ya, untungnya ada Abu Al-Bukhturi, ya, Abu Al-Bukhturi. Lalu sempat terjadi perkelahian antara Abu Jahal dan Abu Al-Bukhturi, ya. Abu Jahal kalah dan akhirnya Hisam bin Amr bisa memberangkatkan kutanya sampai ke Bani Hashim. Sehingga kegelisahan ini akhirnya, ya, Hisam bin Amr ini dia terpanggil untuk menyelesaikan perjanjian ini, ya. Jadi Hisam bin Amr itu mendatangi seseorang dari suku Quraisy juga, namanya Zuhair bin Umayyah. Zuhair bin Umayyah, ya. Dia datangi Zuhair bin Umayyah, menceritakan tentang kondisi Bani Hashim dan mengatakan, pantaskah kita bersenang-senang makan, minum, berpakaian sementara saudara-saudara kita kelaparan di sana, ya. Terus kata Zuhair, tidak mungkin kita hanya berdua untuk membatalkan perjanjian tersebut. Kata Zuhair, mari kita cari orang yang ketiga, ya. Lalu Zuhair pun mendatangi Mut'im bin Abi, ya. Mut'im bin Abi dikatakan juga seperti apa yang dikatakan oleh Hisam bin Amr, bahwa masa kita bersenang-senang makan, minum, berpakaian sementara saudara kita kelaparan. Kata Mut'im bin Abi, coba kita cari orang yang keempat, ya. Lalu didatangilah Al-Bukhturi bin Hisam, ya, Al-Bukhturi bin Hisam.
Lalu Abu Turib pun mengajak satu orang lagi namanya Jum'ah bin Aswad, ya, Jum'ah bin Aswad. Jadi ada Hisam bin Amr, Zuhair bin Umayyah, ya, Mut'im bin Abi, Al-Bukhturi bin Hisam, dan Jum'ah bin Al-Aswad. 5 orang ini akhirnya bersepakat untuk membatalkan perjanjian pembawa kekuatan tersebut, ya. Jadi mereka itu sudah sepakat dulu berlima itu, lalu masing-masing nanti berstrategi. Nanti kata Zuhair, aku yang akan lebih dahulu menyampaikan permasalahan ini, ya. Nanti jika ada yang membantahku, yaitu Abu Jahal, maka yang lain, salah satunya adalah Hisam bin Ammar atau Al-Bukhturi, menimpali, gitu ya, menimpali, sehingga terjadilah kesepakatan untuk membatalkan pembawa tersebut. أيها الناس يا معشر قريش أنصتوا إليكم أنكم الطعام وملبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يبتعون ولا يبتاع منهم. Tapi kok hidup ya? Ini hidup. Oh, baterai kali ya? Cas. Lanjut cerita aja. Kalau kemarin Teksnya nggak ada, sekarang gambarnya nggak ada. Saya atau mati lampu ya? Hah? Ayo, ada beberapa orang. Jadi diawali oleh Zuhair. Jadi Zuhair ini melakukan tawaf 7 kali, ya, di Ka'bah. Lalu dengan pakaian kebesarannya, Zuhair berkata, ya, ini yang dikatakan, wahai penduduk Mekah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan pakaian sementara Bani Hasim dan Bani Muthalib binasa, ya, kata Zuhair, ya. Lalu kata Zuhair, demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sahifah. Sahifah itu lembaran perjanjian tadi, ya. Hingga sahifah yang memutuskan rahim atau kasih sayang di antara Quraisy ini aku robek, kata Zuhair. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sahifah yang memutuskan rahim ini kita robek. Lalu Abu Jahal berkata, demi Allah, engkau dusta, jangan lakukan itu, karena kita sudah sepakat melakukan perjanjian tersebut, kata Abu Jahal. Lalu karena sudah sepakat tadi, ya, Jum'ah, ya, berkata, engkau yang bohong Abu Jahal, karena kita sebelumnya tidak pernah sepakat untuk melakukan perjanjian, ya. Lalu ditimpali juga oleh Abu Al-Bukhturi yang menimpali, benar kata Jum'ah, ya. Lalu dilanjutkan juga oleh Al-Mu'in, ya, Mut'im, ya, dan kelima itu akhirnya sepakat untuk merobek perjanjian tersebut.